pendapatan kayak di San Francisco gitu, tapi tinggal di Jogja gitu. Wah, banget tuh. Ya, Sultan banget ya istilahnya. Bener, Udah kan? jamin sultan. Berapa lu jual Bitcoin? Udah itu udah aneh. Pokoknya ada uang beli Bitcoin. Ya. Gak ada uang jual barang beli Bitcoin. Michael Saylor aja lakuin itu kok. Sekalinya misalnya Iran nih, sekalinya mereka memutuskan untuk tembakin nuklir, itu udah pasti mereka akan diserang habis-habisan sama Amerika. Dan market kripto nggak pernah tidur. Kami juga nggak. Hari ini saya sudah kedatangan satu tamu yang menurut saya sangat spesial, figur di dunia kripto Indonesia yang benar-benar berperan penting dalam membangun ekosistem kripto di Indonesia. Ya, mari kita langsung sambut Mas Wan Iqbal dari Toko Kripto. Halo Korobi, thank you banget udah ngajakin ke podcastnya ya. Iya. Udah bisa main-main ke sini nih. Saya yang harus bilang thank you karena Mas Iqbal udah mau meluangkan waktu nih untuk ngobrol sama kita semua, sharing lah sedikit ilmu tentang kripto. Happy lah. Untuk Happy, ngobrol siapapun mau saring diskusi kita open lah, selalu open. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke bahasan topik-topik yang lebih berat nih, ya kan? Mungkin kita ngobrol-ngobrol yang santai dulu. Mungkin bolehlah cerita gimana sih bisa akhirnya memutuskan main terjun lah ke industri kripto, ya kan? Wah, ini sebenarnya udah banyak sih, udah sering gue ceritain. Tapi simpelnya mempersingkat ini juga ya cerita. Pokoknya intinya dulu punya uang, terus pengen invest di saham sebenarnya. Awalnya pengen invest di saham, terus karena dulu saham tuh bikinnya tuh nggak segampang sekarang lah, teman-teman. Dulu tuh harus submit admin paper, terus harus terus nunggunya kayak 2-3 hari gitu kan. Jadi awal tahun 2000 berarti? Enggak, 2010-an lah. 2010-an ya? 2010-an pun masih begitu ya? Masih begitu. Oke. Terus karena lama, udahlah gue pengen cepet-cepet ini kan supaya uangnya ini nggak kepake nih, kalau duitnya kepake nih gitu kan, jadi harus diapain nih, cari metode investasi lain. Waktu itu dikenalin sama temannya, ini kripto aja nih lagi rame katanya, tapi di luar lah waktu itu. Indonesia belum terlalu gimana kan. Ya udah, oke deh, coba deh. Akhirnya bikin wallet waktu itu. Bikin Bitcoin wallet waktu itu. Terus Ethereum bahkan waktu itu setahu gue belum ada deh. Oke, tahun berapa ini? Sekitar 14-an. 2014. Oh iya. Ethereum baru ICO mungkin belum bahkan belum ICO ya. Ethereum tuh setahu gue 2014 ya. 14 benar baru ICO. Baru ICO. Ya benar. Jadi itu bikin wallet itu maksudnya exchange kan ya? Waktu itu exchange, tapi udah nggak ada exchange. Oh ya? Apa kalau boleh tahu nama exchange-nya? Dulu tuh apa ya? Di Indonesia? Hah? Di Indonesia? Di luar. Lupa deh. Masih ada nggak sih BitFinex masih? Bitfinex? Iya. Masih kan? Bitfinex masih ada. Oh, dulu pertama bikinnya di Bitfinex. Tahu gue ya, kalau nggak salah namanya. Ya, dulu Bitfinex. Iya kan. Gue juga awal-awal tuh gede. Iya, Mongox terus apa gitu awal-awal tuh ya. Iya. Gitu. 2000 Indonesia version kan ada. Betul. Cuman ya kalau yang di luar waktu itu bikinnya Bitfinex. Cuman waktu itu pun juga karena temen tuh orang IT memang dia. Jadi dia memang udah bikin aja wallet Bitcoinnya langsung. Jadi gue langsung diajarin bikin wallet Bitcoinnya juga waktu itu di virtual blockchain gitu. Walaupun dulu pasti pakai itu tuh pakai di dalam laptop gitu kerjanya gitulah. Tapi masih ya zaman dulu banget gitu. Jadul banget ya, 2014 ya. Jadi apa koin pertama yang Mas Iqbal beli? Bitcoin ya. Bitcoin is the first lah. Back then harga berapa? Berapa ya? Setahu gue tuh cuma puluhan juta. Bitcoin satu BTC-nya puluhan juta. Masih puluhan juta. Oke. Cuman ya waktu itu ya inilah kalau nggak rungkat kan nggak seru. Nggak belajar. Harus rungkat dulu. Gimana cerita rungkatnya? Jadi waktu itu kan inget banget lah zaman-zaman ICO kan. Dulu tuh ICO tuh nggak segampang itu buat dipindahin ke wallet kita, dikumpulin di satu nggak gampang. Jadi wallet gue terpencar-pencar lah waktu itu wallet ICO, wallet invest. Jadi Bitcoin waktu itu sempat naik dari puluhan juta ke ratusan juta tuh. Hampir 300 dulu kayaknya. Pokoknya lumayan banget lah jadinya. Cuman waktu itu kan gue kerjanya memang di bidang finansial. Gue tuh dari awal karir sampai sekarang tuh di financial sector terus. Dan waktu itu kita nyari narasi apa ya yang cocok buat kripto di tahun itu. Waktu itu Bitcoin tuh masih fresh banget dengan white papernya yang menyatakan peer-to-peer electronic system, electronic payment system, peer-to-peer payment system, payment. Ya. Jadi waktu itu narasi Bitcoin as a payment itu gede banget. Jadi makanya kita mencari the next one yang bakal naik, narasinya adalah payment. Gitu. Jadi semua gue sebagai orang financial percaya dong, iyalah harus ke payment lah, kok nggak adopsi nggak akan bla 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 waktu itu.
Dan akhirnya ya udah semua keuntungan gue Bitcoin gue pindahin nih ke sebuah koin waktu itu. Tapi waktu itu belum ada kan pas bear market belum ada. Kita belum belajar begitu masih baru. Jadi benar-benar masuk ternyata koinnya jatuh lah. Masih ada nggak koinnya sekarang? Udah gue lupakan. Tapi masih ingat nggak tickernya? Tahu dong. Apa namanya kalau boleh tahu? Sekarang banyak kok yang nge-hold. Baru balik all time high-nya baru berapa bulan kemarin lah. Apa nih? Penasaran. Pastilah. Saya penasaran. Jangan tidak boleh sebut merek. Oh gitu ya. Ini masih teman kita juga sih. Oh gitu. Cuman itu pengalaman saya pribadi lah. Harusnya saya belajar. Harusnya kita selalu Dior kan. Maksudnya jangan sampai semua risiko investasi itu memang harus dalam satu keranjang. Betul. Jangan dalam satu keranjang ya. Betul. Dan satu lagi, apa lu jual Bitcoin itu udah aneh. Cuma kan ada time kita belum benar-benar yang itu banget. Waktu itu masih banyak aset investasi di tempat lain gitu. Tapi ya memang berkahnya di situ juga. Jadi karena itu belajar. Jadi potong dulu. Waktu jual semua keuntungannya di Bitcoin, belikan koin ini, terus dia rungkat. Nggak rungkat sih, drop aja berapa persen ya? Kayaknya 80-90% lah. Oke, setelah drop tuh. Oh, berarti bear market lah ya. Bear market, masuk bear market kan. Terus 15 kan bull. 16 habis tuh. Hancur semua gitu kan. Nah, waktu 2016 waktu drop 80% itu jual atau hold? Waktu itu hold sebagai pembelajaran aja. Oke, hold. Gitu. Tapi akhirnya di cycle kedua waktu itu 2021 gue jual. Wah. Gitu. Buy profit atau loss lah. Tetap loss ya. Masih loss baru balik ke value yang sama dengan gua beli aja itu baru berapa bulan kemarin. Oh, oke. Jadi tetap ini masih kondisi loss. Kayaknya floating lossnya sekitar 60-70% dulu. Iya. Tapi belajar lah. Benar nggak? Benar. Semua orang nggak mungkin. Saya belum pernah mendengar ada satu kisah di dunia kripto atau financial apapun yang dia langsung menang gitu, menang terus nggak ada. Itu bullshit. Kalau ada orang yang bilang dia bisa menang terus, bahkan itu menurutku itu bullshit. Betul. Justru karena cerita itu jadinya memang lebih tertarik lagi gitu. Justru bukan malah buat gue setback ya. Maksudnya kan biasanya orang setelah loss nih gue akhirnya menghindar nih. Kripto bukan untuk gue. Gitu. Tapi gue melihat kenapa gue salah. Apalagi waktu cycle kedua Bitcoin kan new all time high lagi tuh. Betul. Ini ya memang gue aja sih yang kurang mengerti, kurang paham gitu. Jadi setelah itu jadi lebih paham lagi di cycle kedua. Akhirnya sekarang ya udah mantap banget lah. Bisa bilang di kripto ya udah emang bakal full force ya? Terus gitu. Ya. Terus jadi yang tadinya cuma invest, kenapa kok Mas Iqbal memutuskan untuk terjun ke dunia kripto sebagai pelaku lah istilahnya? Sebenarnya ya kita gini lah, karena gue orang financial kan, gue ngelihat awalnya dari sisi finansialnya juga, dari sisi industri kriptonya ya gitu. Jadi memang kalau kita apalagi gue dulu di bank, gue ngurusin remittance waktu itu, gue ngurusin wealth management. Jadi memang dengan melihat arahnya, terus ngelihat shifting behaviornya, itu memang eventually bakal perlu alternatif baru. Dimana kita cari nih, apalagi kita belajar historicalnya Bitcoin berdiri aja tuh kalian udah pasti mengerti lah dari tahun 2008 kenapa Bitcoin keluar, terus kemudian sampai sekarang perkembangannya seperti apa, adopsinya seperti apa, utility-nya seperti apa. Nah dari situ aja kita udah bisa lihat kenapa kemudian bisa dibilang industri kripto itu adalah the future of finance. Gitu. Karena sekarang apa coba solusi finansial yang nggak bisa diselesaikan sama Web3? Betul. Dan lebih fair gitu kan. Sebenarnya bisa aja, semua tuh bisa, tinggal mau apa enggak gitu. Gue selalu bilang gitu juga ke tim gue. Kalau tanya ke gue tuh tanya ya bisa atau enggak, bukan boleh apa enggak. Jadi kalau bisa sama gue bisa. Pasti gitu. bisa ya. Bisa, tapi kalau boleh apa enggak itu silakan tanya tim yang terkait, legal gitu ya. Iya betul. Compliance ya. Betul, compliance. Ya, regulasi. Sama di kripto gue lihat begitu. Nggak bisa diselain sama industri kripto lah. Dari sisi finansial lah. Sekarang kita mau ngomongin kayak trading saham itu udah terwakilkan sama token project kan. Betul. Itu sebenarnya udah lama udah bisa. Mau apa lagi? Misalnya mau ETF part of sekarang udah banyak Betul. ETF reksadana. Tinggal bikin dari ya. model-modelan ETF aja kan. Apalagi obligasi, emas. Semua bisa ditokenisasikan gitu kan. Jadi apalagi coba lending, borrowing. Semua bisa lah ya. Nah, jadi sebagai CMO dari toko kripto, salah satu exchange terbesar di Indonesia, bagaimana pendapat Mas Iqbal? Pasti Mas Iqbal punya data nih, ya user perkembangannya gimana. Menurut Mas Iqbal, kapan nih kripto ini bisa adopsi yang lebih massal di Indonesia? Karena kan menurut saya juga
orang udah pernah dengar kripto, Bitcoin dan lain-lain, tapi belum bener-bener tertarik. Ada yang belum tertarik untuk terjun, ada yang masih skeptik, ada yang masih takut. Butuh waktu berapa lama sampai nanti orang bisa terima, dan apa tanda-tandanya menurut Mas Iqbal? Nah ini ntar dulu nih, terima berapa persen orang Indonesia? Oke, kalau apa sekarang, cuman maksud generally acceptance atau gimana tuh? Lebih ke ya sudah kayak sekarang kan e-money, GoPay, OVO kan sudah benar-benar mass adoption lah, mass adoption. Ya. Kalau sekarang kita bilang soal wallet, orang masih wallet bingung kan, bener nggak? Lu pakai wallet apa? Bingung, bener nggak? Betul. Nah, gimana, kapan sampai suatu hari itu orang semua kalau kita bahas wallet tuh ya semua udah punya? I think kita udah menuju ke sana sih. Gua melihat narasi stable coin ini sebagai salah satu pertanda. Karena orang sudah ngomongin bukan cuma trading kan, tapi udah transaction. Nah, the biggest value dari financial market itu sebenarnya di transaction, bukan di cuma trading doang, tapi transaction ya. Orang memfasilitasi jual beli, kirim uang, itu sebenarnya paling banyak, paling gede itu di situ. Betul. Sebenarnya kan. Jadi ya memang gue lihat tanda-tandanya ke arah sana. Ini stable coin udah mulai banyak, berarti pertanda apa? Bukan berarti pertanda ini orang butuh sesuatu yang stable untuk bertransaksi kan, gitu kan. Sebenarnya Bitcoin juga bisa ditransaksikan, tapi siapa yang berani mau menyerahkan Bitcoinnya untuk beli mangga gitu kan? Gue sih nggak mau gitu. Walaupun bisa dijadiin sat sama segala, gue sih nggak mau gitu kan. Fee-nya juga mahal. Benar, dan lebih orang lihatnya Bitcoin sekarang sebagai store of value kan. Sudah berbeda. Mau Ethereum susah lah, ini semua on blockchain, is a developer blockchain gitu kan. Itu bukan terms of payment, nggak cocok gitu. Nah, orang nyari payment ya udahlah, kenapa nggak tokenisasi aset aja yang ada sekarang gitu. Kayak misalnya kayak stablecoin tuh lagi narasi banyak banget. I don't know ya kalau misalnya nanti berganti, karena kan mungkin kalau kalian lihat data juga value dolar kan sebenarnya turun juga, ya kan. So value mata uang di Indonesia basically semua turun lah gitu. Cuman yang di highlight kan sekarang lagi banyak dolar tuh, apakah masih bisa jadi store of value apa enggak gitu kan. Tapi sebagai medium of transaction, at least orang bisa dapat konsensus lah. Oh, ini bisa dipakai sebagai medium of transaction gitu. Jadi yang gue lihat ya nanti semakin besar adopsinya, itu bakal banyak digunakan sebagai transaction. Gitu. Tapi apakah regulasi di Indonesia kira-kira bisa menyetujui hal tersebut? Karena kan selama ini di Indonesia aset kripto itu disebut sebagai aset kripto, bukan cryptocurrency. Betul. Menurut gua possible aja. Ya. Tapi pertama-tama ini dulu kita harus balik lagi ke undang-undang ya. Jadi undang-undang dasar kita kan menyatakan bahwa satu-satunya alat perdagangan, alat pembayaran di Indonesia yang sah itu adalah rupiah. Betul. Which is kita sebenarnya oke dengan rupiah, jangan diganti. Sebenarnya gue lebih setuju ya. Setuju dengan menggunakan rupiah. Tapi kripto itu satu-satunya aset di dunia ini yang bisa melakukan real time settlement. Nah, ini bedanya teman-teman ya. Jadi kalau real time settlement itu berarti itu bisa disettle anytime, anywhere we want gitu. Itu yang jadi powerfulnya kripto. Yang bedain sama mungkin saham, bedain sama emas, sama yang lain gitu. Misalnya saham kan kita butuh T+1, T+2, reksadana juga sama, obligasi juga sama, emas juga kurang lebih sama lah. Walaupun sebenarnya bisa aja, tapi kan ribet banget tuh dari emas fisik ataupun emas digitalnya. Kecuali kalau benar-benar emas digital apa segala macam, tapi pun biasanya take times lah, karena dia kan beda ledgernya ya dengan blockchain. Nah itu jadi menurut gue kripto tuh satu-satunya yang bisa melakukan itu, the real time settlement, asalkan infrastrukturnya juga bisa dibuat. Jadi tetap in the end pembeli dan penjual itu transaksinya lewat rupiah. Jadi nggak berubah, kan transaksi bayar tetap rupiah. Tapi misalnya si pembeli dia ingin menggunakan kripto, dia menggunakan aplikasi ataupun menggunakan tools yang bisa melakukan real time settlement. Jadi si pembeli itu nggak ngerasain kalau dia tuh nge-settle kripto dia jadi rupiah gitu. Dan ya ini pembeli pun taunya cuma terima rupiah, penjual pun taunya terima rupiah aja. Gitu. Jadi ya udah win-win solution for everyone. Gitu. Tapi pertanyaan saya adalah kalau misalnya kita menjadikan kripto ini sebagai ya settlement layer lah kita bilang ya, tapi pembeli dan penjual nggak perlu tahu, itu it's a good idea menurutku. Tapi bukannya ini adalah istilahnya periuk nasinya si para bank dan central traditional finance tersebut, ya kan? Misalnya kita mau kirim-kirim uang ke luar negeri, kalau selama ini kan mereka ada fee transaction yang mahal dan lain-lain. Kalau pakai blockchain dan kripto, apalagi misalnya pakai stable coin lah di jaringan apapun, berarti kan mereka nggak bisa dapat fee-nya itu, yang tadinya mungkin penghasilan mereka dari revenue itu gede, pasti akan nyusut. Ya itulah makanya join lah. Masa there is innovation yang memudahkan orang, lebih fair juga bagi semua orang gitu. Masa kalian menolak atas nama kita udah ada
program sendiri gitu. Itu kan namanya gatekeep. Betul. Iya kan? Berarti kalian tidak berpikir bahwa ini terbaik buat customernya saya gitu. Kalau sebuah company yang customer centric, dia pasti bakal ngeliatin gimana ya yang mudah bagi customer saya. Kalaupun dia lama-lama maksa ini misalnya gatekeep terus, bakal tetap kalah. Orang bakal udah sekarang pun menurut gua orang tuh udah mulai shifting, orang udah tahu nyaman ya, apalagi yang udah ngerti kripto ya. Benar. Walaupun menurut gua di sistem transfer di Indonesia tuh udah cukup mature lah, cukup mature, betul. Kita ada Kris, kita ada BI Fast, kita ada LLG, RTGS, gitu kan. Jadi udah banyak opsinya kan. Betul. Which is itu udah lebih jauh lebih bagus banding Amerika Serikat, negara lain, gitu kan. Jadi udah sangat bagus sebenarnya. Tapi ketika kalau masih ngomongin remittance, nah itu kan masih menurut gua masih jauh lah. Masih jauh ya. Itu masih bisa menjadi solution. Dan misalnya kalau misalnya limitation juga desentralisasi, ngomongin kemudahan penyimpanan aset dan lain-lain gitu. Harusnya ini jadi the next one. Harusnya bank udah berpikir gimana berkolaborasi dengan kripto gitu. Bukan malah jadi kripto nggak boleh nih. Kita kan dari sistem nggak boleh nih masuk kripto. Malah justru kalau dengan pemikiran seperti itu, menurut saya ya. Menurut saya malah kurang tepat karena di zaman sekarang yang harusnya kita lebih banyak kolaborasi, malah jadinya saling menjatuhkan tuh nggak baik juga. Setuju gitu. Justru menurut saya nanti yang the clear winner untuk the next future of finance adalah mereka yang bisa berkolaborasikan. Betul. Dari nanti seamlessly moving from Web 2 ke Web 3. Ya semoga lah ya kita melihat, maksudnya pertama harus dari regulator dulu, pemerintah dulu, benar nggak? Nggak juga. Kalau pemerintahnya nggak support, mungkin kan ada beberapa traditional finance yang takut melangkah itu karena pemerintah nggak support. Betul. Jadi ya harus sama-sama lah sebenarnya. Pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri. Saya yakin ini justru dukungan industri, dukungan dari user, dari komunitas itu juga penting. Jadi nggak bisa cuman pemerintah berharap ini ya, pemerintah dapat ilham gitu, bukan nabi juga, bukan nabi boy. Jadi harus ada juga yang kebutuhan dari pasarnya juga. Gitu, apakah ini bisa dilakukan gitu. Kita juga sering kok, saya sendiri juga sering audiensi sama pemerintah, terus ketemu sama teman-teman di lapangan gitu kan, untuk lihat kebutuhannya seperti apa sih, ada nggak yang bisa kita dorong bareng-bareng untuk majuin industrinya gitu. Apalagi I think toko kripto in the last 1 year kita yang paling progresif lah untuk ngedorong pengembangan adopsi ya. Gitu ya, dari baik itu dari segi edukasi ataupun dari segi adopsi seperti ini. Kayak misalkan kita yang kerja sama bank, kita paling kenceng nih. Paling kenceng ya? Ya, kita ada kartu global debit cardnya sama salah satu bank gitu yang besar di Indo. Kedepannya kita juga bakal lebih banyak lagi nih kerjasama. Harapannya ya semoga lah dalam waktu dekat kita bisa informasikan banyak hal-hal baru juga gitu. Nah jadi kan Mas Iqbal tadi bilang banyak nih, sekarang lagi banyak approach pemerintah supaya adopsinya lebih massal. Ada nggak alfa atau sesuatu yang memang belum rilis tapi akan menjadi hal yang menarik nih? Sebenarnya menurut saya sekarang itu kita lagi di fase transisi. Karena kan kita baru berpindah regulator kan. Ini satu-satunya yang terjadi di dunia loh. Regulator kripto tuh pindah. Dari Bapepti jadi OJK. Dari Bapepti ke OJK gitu. Yang lain tuh nggak pindah. Tetap aja ada bagi. Kalau Amerika kan dia memang nggak dedicated ke satu. Jadi kan tergantung per produk kan kalau Amerika tuh kan. Jadi kalau produk ini ke mana, produk ini ke mana. Jadi ya berbeda metode pengawasannya. Kalau Indonesia kan jelas tuh diamanatkan di Undang-Undang P2SK tahun 2022 itu. Bilang kalau kripto itu sudah menjadi wewenangnya OJK per 10 Januari 2025 ya. Jadi memang tahun ini kita melakukan transisi lah, perpindahan regulasi dari Bapepti ke OJK, di mana saya yakin pun sebenarnya dari sisi OJK tentunya pasti excited juga, tapi satu sisi mereka juga pasti pengen mendorong industrinya, tapi mereka juga pengen tahu nih industrinya seperti apa gitu kan. Jadi ya masih masa transisi lah, makanya menurut saya ini saat yang tepat sebenarnya buat kita bareng bersama-sama tentunya dengan regulator, mau itu OJK, mau itu BI, mau itu Bapepti, siapapun yang terlibat dan pengen bekerja sama gitu ya, kita rangkul harusnya. Jangan ditolak ya gitu, maksud enggak lah jangan usah diregulate lah kripto apa segala macam, nggak mungkin, karena gimana pun kripto makin lama makin regulated gitu. Kalau dulu mereka ini bebas banget trading kripto mau ngelakuin airdrop dan lain-lain gitu ya, nggak bisa gitu. Dan kita sebagai warga negara yang baik dan benar harusnya memang mendorong itu ke arah yang benar gitu. Setuju kan sekali. Karena kalau kita menjadikan Indonesia negara yang bukan ramah kripto ya, tapi lebih ke adaptif dengan industrinya, terus bisa menjadi kalau hub mungkin
mungkin cita-citanya besar sekali ya. Terlalu jauh ya. Tapi jadi negara yang mengembrace lah. Ya, setuju. Mengembrace industrinya dengan baik gitu. Saya yakin ini menjadi salah satu bakal jadi pionir buat Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu lah permasalahan di startupnya Indo saat ini ya. Banyak banget permasalahannya. Gak usah saya sebutin ntar habis. Jadi menurut saya industri Web3 ini bakal melahirkan startup baru yang akhirnya menjadi unicornnya Indonesia, dekakornnya Indonesia. Nah, ini yang masih jarang sekali ya. Betul. Saya sebagai runner platform Launchpad pun project-project yang kita terima itu rata-rata masih dari luar. Iya. Ada project Indo tapi ya terus terang aja kualitasnya masih belum. Betul. Padahal saya yakin developer Indo tuh jago sebenarnya. Keren. Hanya saja mereka belum melihat ini sebagai satu peluang. Betul. Ya. Apalagi kalau yang dari Web2-nya ya. Iya, benar. Kalau Web3-nya kayaknya udah pada kerja di mana-mana nih kayaknya. Betul. Malah kebangun project luar ya. Iya, malah kebangun project. Sayang sebenarnya. Iya, tapi di satu sisi memang harfiahnya kripto itu kan nggak dimiliki oleh satu negara manapun. Setuju. Gitu kan. Jadi sebenarnya dia ketika launching ya itu bisa dimiliki mana aja. Paling cuma dilihat foundernya orang mana nih gitu kan. Kayak misalnya kemarin lah virtual foundernya orang Malaysia, tapi kan dia bukan project Malaysia, nggak pernah virtual mengakui gue bukan project Malaysia gitu. Jadi ya, I think itu kemudahan kripto juga. Jadi sebenarnya kalian bisa dapetin funding global gitu ya, attention global dengan tetap bekerja di rumah kalian lokal gitu. Bayangin kalau misalnya gaji pendapatan kayak di San Francisco gitu, tapi tinggal di Jogja gitu, wah ada banget tuh. Itu sultan banget ya istilahnya. Benar, udah jamin sultan. Benar. Jadi ya kayak gitulah harusnya kripto ini menjadi solusi buat mungkin yang mereka mau kabur aja dulu gitu, tapi misalnya masih belum bisa ninggalin. Jadi kita ganti sih sebenarnya harusnya kripto aja dulu ya. Kripto aja dulu. Jangan kabur aja dulu ya. Kita bawa liquidity luar masuk ke Indonesia gitu kan, buat masuk ke masing-masing walletnya kan teman-teman lah. Iya. Itu yang misi saya akhirnya pilih balik ke Indonesia itu sebenarnya. Mantap. Pak Robi. Nah, oke. Kita udah ngolor ngidul bahas soal lokal nih dalam negeri. Sekarang kita mau pindah ke kan kripto kan global ya. Kita mau ke luar negeri lah. Bahas dikit apa yang sedang terjadi sekarang di apa nih narasi-narasi yang menurut Mas Iqbal lagi hype sekarang, dan apa pendapat Mas Iqbal tentang kondisi perang tensi panas yang sedang terjadi antara Iran dan Israel ini? Ya sedih sih. Iya betul. Tapi ini mau ditayangin kapan rencana? As soon as possible. As soon as possible ya. Pokoknya ini tanggal 23 lah ya. Di tanggal 23. Jadi biar relevan juga. Takutnya udah kejadian duluan. 23 Juni 2025. Oke, jadi kalau kita lihat kan kemarin lagi panas ya di Timur Tengah. Israel nyerang Iran melakukan retaliation. Kemudian baru banget Presiden Trump menyatakan kalau Amerika Serikat baru aja menjatuhkan bom ke beberapa fasilitas nuklirnya Iran gitu ya. Dan bahkan udah ngasih warning ya, lebih serius. Kalau Iran melakukan perlawanan atas penyerangan Amerika, ini bakal eskalasi lebih lanjut katanya. Sampai akhirnya dubes Iran itu ada pergi ke Rusia untuk ketemu Vladimir Putin gitu ya. Minta bantuan ya? Kita nggak tahu karena saya belum dapat info apanya, nggak dapat sih saya. Tapi menurut Mas Iqbal? Tapi kalau yang saya lihat siapapun yang menginginkan perang dunia 3 is actually the most stupid person in the world lah. Karena nggak akan ada pemenang di perang dunia ketiga ini. Beda perangnya, bukan kayak perang dunia 2 dulu pakai bedil dan pakai ini kan. Bahkan 2 pun udah serem banget ketika apalagi Nagasaki, Hiroshima udah kena bom. Ini bayangin nuklir, bom kayak gitu tuh. Rusia tuh punya 4.000, Amerika punya 4.000, 2 aja di Jepang tuh udah ngabisin 1 kota penuh. Betul. Ini 4.000. Total adalah 4.000 ditambah dengan yang lain, belum sama yang lain. Bayangin kalau itu jatuh di manapun di dunia ini tuh gone, semua orang bakal gone. Dan kerusakan lingkungannya bertahan berpuluh-puluh tahun. Iya, gitu. Betul sekali. Jadi nggak akan ada pemenang dari perang nuklir dan nggak akan ada pemenang dari perang dunia ketiga, karena yang jadi ada bakal bawa kesengsaraan ke bumi lah. Gitu. Mungkin kita bakal close to the kiamat kalau misalnya perang kecil lah ya. Iya, perang kedua. Enggak, ini bahkan mungkin kiamat besar ya. Kiamat sedang menuju besar lah. Mending kiamat sekalian aja. Karena ya itu bakal kerusakan alam yang terjadi, kerusakan manusia yang terjadi. Kita nggak usah ngomongin investasi lah, pasti hancur semua. Kalau ini eskalasi. Jadi yang saya lihat penting nih nanti hasil meetingnya Iran dengan Rusia. Kenapa? Karena kalau lihat dari historikalnya, Rusia itu Putin tuh cukup menjadi teman baiknya Trump.
Betul. Waktu terjadi perang Ukraine versus Rusia, itu juga Putin masih lebih leluasa karena Trump cukup nge-backup dia kan. Kemudian akhirnya jadi Joe Biden, jadinya berbeda. Nah kalau saya lihat ini penting sekali nih. Kalau misalnya somehow Putin bisa meredakan situasi, mengendalikan kondisi, jadi ini bakal menurunkan eskalasi perang lah gitu. Harapannya nggak ada lagi tembak menembak gitu. Karena sebenarnya kalau Iran pun melakukan perlawanan dengan militer ya, misalnya dia mau ngebom Israel ataupun dia nanti ngirim perangnya kemanapun gitu ya, itu pasti bakal ningkatin eskalasi. Pasti. Setuju. Jadi ini sebenarnya antara bolanya lagi di Iran sebenarnya. Bola panasnya lagi di Iran. Jadi penting banget untuk Iran. Makanya tapi menurut saya Iran cukup pintar sih. Jadi ketika dia diserang kemarin sama Amerika, oke, gue nggak mungkin dong lawan Amerika. Kalau kalian tahu alasan kenapa Amerika most likely bakal menang, kalian coba cek titik kapal perangnya Amerika di seluruh dunia. Kalian lihat berapa banyak yang mengelilingi Iran, berapa banyak yang mengelilingi China, berapa banyak yang mengelilingi Rusia. Itu kalian bakal tahu. Sudah pasti kalah. Saya tahu ini David and Goliath. Sudah pasti kalah istilahnya. Betul. Mereka nggak berani juga pasti. Betul. Karena pasti bakal eskalasi gitu. Bagaimanapun juga. Makanya tadi Iran nggak mungkin bakal ngelawan dari militer sebenarnya. Makanya yang mereka cukup smart sebenarnya ngelakuin dengan cara mereka nutup Selat Hormuz. Betul. Itu udah paling benar karena setidaknya nggak benar juga sih, tapi maksudnya itu smart lah. Jadi dia nggak harus nyerang. Ada korban jiwa lah istilahnya. Benar, tapi dia bisa ngasih impact ke nggak cuman Amerika sih, tapi seluruh dunia kan. Jadi perdagangan nggak nyaman. Apalagi itu sekarang pusat ekonomi mulai banyak ke Dubai nih sekarang kan. Di UAE kan, itu kan dekat UAE itu Selat Hormuz tuh. Jadi jadi itu pasti bakal ya orang-orang berduit dia bakal teriak lah. Gitu ya kan. Wah, nggak bisa nih apa segala macam. Gua nggak bisa flight and everything. Jadi ya itu cukup mengganggu. Nah, yang mengganggu ini nih yang kemudian bisa menjadi challenge ya ataupun perdebatan di sisi lain di luar militer gitu yang bisa bawa ke meja negosiasi. Kemarin juga si Presiden PBB juga udah kasih komen ya gitu. Nah kebetulan ini nih memang ini nih sesuai dengan jurusan kuliah gue nih kalau bahas-bahas gitu. Jadi gue kuliah apa? Jadi gue bisa bahas kayak gitu. Jadi ya Presiden PBB kemarin udah nyampein untuk melakukan perundingan. Kita lihat hasilnya apakah mau. Sekarang kan Iran juga ditekan sama dunia barat ya. Betul. Untuk menyampaikan mereka punya nuklir apa enggak. Gitu sampai sekarang kan nggak ada yang keregister sebenarnya Iran punya nuklir apa enggak gitu. I don't think so juga sih. I think pernah dapat bacaan di mana salah satu penelitian juga di Iran tuh kalau Iran tuh lebih banyak menggunakan uraniumnya sebagai sumber energi. Sebenarnya karena kan mereka tuh nggak ada mereka tuh susah resources. Kalau kalian lihat bentang alamnya Iran itu tuh mereka tuh tinggal di pegunungan sebenarnya, pegunungan tinggi sebenarnya. Jadi bakal sulit untuk dapetin resources lah. Makanya ketika mereka punya uranium salah satunya untuk resources banyak hal kan, listrik apa infrastruktur dan lain-lain lah gitu. Jadi nggak tahu ini masih 50-50 juga. Mereka tuh punya nuklir apa enggak, tapi kalau mereka punya cadangan uranium ya mereka punya cadangan uranium yang cukup besar sebenarnya. Itu yang sama ini jadi food lah ya bagi Israel, negara-negara barat lain kalau Iran punya kapabilitas nuklir nih gitu. Tapi yang saya lucu sebenarnya kenapa orang mempermasalahkan orang punya nuklir padahal yang mempermasalahkan juga punya nuklir gitu. Jadi ya benar. Ya memang ya gitulah ya. Menurut saya memang begitulah manusia. Politik tuh lucu sebenarnya. Ego, lebih ke ego manusia. Ya kan, saya rasa mereka Netanyahu berpikir ya daripada nanti dia jadi gede, dia nembakin gua, mending jadi ancaman istilahnya kan. Mending gua usahain hilangin dulu gitu. Benar. Menghilangkan ancaman sama sekali. Tapi yang saya dengar ini juga harus belum tentu benar juga ya. Tapi yang saya dengar tuh sebenarnya Netanyahu sendiri sudah kehilangan powernya lah di Senat Israel. Jadi saat ini tuh dia dapat tekanan juga. Why we should choose you as a PM? Itu pertanyaan dari Senatnya lah. Karena sekarang you don't have any influence. Terus apa yang lu lakukan di Gaza and then Palestina basically itu udah membawa inilah kecaman banyak orang di dunia. Dia sempat terakhir keluar ICJ notice juga kan untuk Netanyahu sendiri. Jadi memang jadi ada pressure juga dari Israel sebagai negara. Israel waktu itu nggak bisa ikut Piala Dunia, terus dia banyak kecaman. Dan itu akhirnya dari Senatnya itu mempertimbangkan untuk mengganti. Makanya akhirnya kemudian dia mempressure
dia akhirnya untuk nyerang Iran tuh supaya dia dapat dukungan dari Barat sebenarnya. I see. Itu salah satu penyebab juga yang terjadi. Jadi ya ini perlu dicermati juga, apalagi orangnya sekarang udah nggak di Tel Aviv ya, orangnya di Yunani katanya. Jadi gitu ya? Iya katanya lari di Yunani. Jadi ya ini takut ditembak ya. tahu juga. Tapi jadi itu perang ini terjadi itu karena ya itu sebenarnya salah satunya kepentingan kekuasaan juga. Betul. Sebenarnya yang kasihan rakyat-rakyatnya, warga-warganya. Dan ya. semua investor kripto. Ya, sebenarnya bukan cuma kripto. Semua investor ya, bukan cuma kripto, semua investor dunia finansial Iya, benar. Tapi iya. emas nggak naik juga, harganya masih standar. Emas nggak naik, Yang ya. naik oil ya. Yang naik oil ya. Oil, Karena Selat nah. Hormuz itu Benar, kan. Selat Hormuz ditutup, jadi oil cadangan minyak nih semua lagi ini pada kesempatan besar nih buat Oke, Indonesia. jadi Anyway, ya, gimana implikasinya terhadap dunia kripto? Bener, kripto dan finansial ya. Ya, kripto dan finansial. Kalau saya lihat sih, kalau kripto pasti bakal terguncang. Apalagi kita udah lihat dalam 24 jam terakhir market merah semua ya, merah merona. Kedepannya ini saya bilang secara makro itu bakal depend sama pertemuannya Putin dan juga ini delegasi dari Iran. Kalau memang nanti Putin ternyata bisa, tadi ya mendeskalasi, bukan mendeskalasi, menurunkan ketegangan, itu bakal harapannya bawa win-win solution. Tapi menurut saya sih ketegangan ini pasti bakal berlanjut sama berbulan-bulan karena nanti akhirnya jadi proses negosiasi nih ke Iran terkait dengan perdagangan dan lain untuk menempatkan inilah. Jadi pasti bakal Iran juga bakal di pressure untuk muncul di PBB untuk membuktikan kalau dia tidak ada kepemilikan nuklir dan lain-lain. Jadi ini masih bakal berlanjut, tapi setidaknya tembak menembaknya udahan nih. Itu yang paling penting. Itu gitu yang kan. paling bahaya ya. Paling bahaya betul, itu yang paling penting tuh. Makanya kita juga harus waspada, kita harus hati-hati dalam beberapa hari ke depan. Saya lihat sih kalau bisa update makro juga tentang perkembangan ini. Bagi tiba-tiba ada tembakan, wah itu bahaya tuh, itu eskalasi gitu kan. Nah itu harus hati-hati juga. Nah tapi kalaupun enggak, kita lihat dalam tempo waktu 1 minggu, 2 minggu, dalam 1 bulan ke depan, kalau enggak ada ya oke. Karena toh sebenarnya pun US lagi ini nih, lagi apa ya, dapat pressure juga kan. Mereka kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Suku bunga belum turun. Powell udah ditekan terus sama Trump nih, gue ganti aja nih katanya ketua Fed katanya. Tapi emang lu setuju dia ganti? Maksudnya menurut gua nih, menurut gua pribadi ya, Trump itu ya memang pure businessman banget gitu. Ya, dia nggak cowboy banget gitu. Dia nggak bener-bener ngerti lah gitu. Maksudnya kalau secara jago-jagoan ya mungkin lebih jago Powell, cuman dia karena dia presiden aja dia suka-suka dia ngomong apa gitu kan. Bisa jadi sebenarnya. Jadi sebenarnya kan tapi kan kalau kita apalagi kalau kita ngomongin dia aset-aset yang punya risiko tinggi ya, high risk, suku bunga tinggi itu nggak bagus lah. Betul. Jadi nggak ada liquidity masuk dan belum ada QE kan. Jadi ya sebagai investor sih saya berharap itu sebenarnya. Tapi kalau sebagai orang Amerika ya belum tentu bagus juga. Betul. Gitu dengan adanya itu. Ya kita lihatlah bagaimana yang akan terjadi. Menarik sebenarnya. Kalau bertanya soal kripto gimana ya, kalau misal kalian ragu secara short term, kalian zoom out lah. Ya kan? Gitu lihat mana, apalagi kalian lihat Bitcoin dominance itu sedikit lagi menyentuh 75. Itu tuh titik tertinggi terakhir tuh di tahun 2021 kalau saya nggak salah. 2021 berapa BTC dominance-nya? Itu 75. 75 ya? Yang artinya 75, 65 ya? setelah BTC dominance nyentuh 75, alt season. Alt season. Itu kemarin. Tapi apakah bakal alt season? Belum tentu ya. Tentu juga gitu ya. Nggak bisa disamain semua. Bisa disamain. Ada BTC dominan, ada kemarin ETH mulai naik. Mulai alt season. Nah, kalian kasih. Menurut saya beda lah. Betul. Karena di cycle kali ini menurut saya beda. Institusi banyak, BlackRock dan lain-lain udah beli semua gitu. Tiap cycle beda. Ini yang menarik ya. Jadi menurut saya nggak bisa selalu kita bilang kayak cycle 4 tahun sekali gitu-gitu. Cycle 4 tahun sekali mungkin ya. Tapi nggak fix. Tapi nggak sama modelannya itu doang. Sama. Yang sama cuma Bitcoin doang. Betul. Gitu. 2017 tuh cycle apa? Saya ICO. Oke, 2017 semuanya ada ICO. Semua ICO sampai di ban ICO. Sampai di ban ya. 2021 tuh menurut saya lebih ke GameFi. 2021 enggak sih, itu memang fase DeFi, terakhir. DeFi kali ya. Kan ada DeFi Summer, waktu itu ada GameFi juga. GameFi juga, DeFi yang Wah, saya masih sampai sekarang masih main Sandbox. Oh ya? Sekarang masih main Sandbox karena lucu aja mainnya, suka aja. Kayak main Minecraft kan gitu. Tapi dapat duit ya. Sampai sekarang masih main. Ya itu banyak kan waktu itu zamannya Axie Infinity keluar 2021, banyak lah. GameFi juga jaya, tapi Sandbox juga Metaverse waktu itu. Waktu zaman mana masih rame-ramenya banyak kan. Jadi ya waktu itu semua ya bisa dibilang alt season karena majority semua alternatif coin tuh pada naik. Nah sekarang kalau saya lihat nih, karena market lebih mature, dia lebih ke sektor. Betul. Mainnya kemarin. Dan lebih susah menurut saya karena
altcoin itu sudah terlampau banyak. Iya, Nggak benar. kayak dulu lagi. Betul. Sekarang gampang bikin koin kan. Iya. Pamfan aja ya. Betul, Pakai pamfan klik jadi ya. Gampang kan. Dan ya nggak sesimpel itu ya. Benar, Jadi kalau bicara soal portfolio dan lain-lain. Ya. Jadi saran dari Mas Iqbal adalah zoom out aja. Zoom gitu out ya. lah, pasti zoom out. Jangan dijual dulu BTC-nya, tunggu di bawah baru beli atau apa. Nah, ini masing-masing nih. Tapi kalau saya udah di market crypto lumayan lama lah. Market financial lebih lama lagi. Saya itu udah punya conviction tinggi banget ke Bitcoin. Jadi itu nggak bisa dipatahin. Lu mau bilang Bitcoin besok bakal jadi 0, besok kiamat terjadi atau segala macam. Gue nggak akan peduli karena gue udah punya conviction sendiri soal Bitcoin. Jadi I will never sell my Bitcoin lah. Oke, dan conviction itu bisa didapatkan karena kita mempunyai knowledge. Betul. Ya kan, bener nggak? Saya suka melihat diri saya waktu 2017 pertama kali kenal kripto. Ya kan, saya invest di Bitcoin dan lain-lain. Terus pada saat drop 70-80% saya jual. Dengan hari ini ya kan. Dulu tuh kita cuma ikut-ikutan aja. Makanya jadi ini saran yang bagus ya teman-teman. Bagi teman-teman yang cuma ikut-ikutan orang lain ya kan, beli kripto gara-gara si A ngomong ini, si B ngomong ini. Jangan seperti itu. Lebih baik adalah kita harus dalemin, pahamin, pelajari full soal Bitcoin-nya itu. Apa itu Bitcoin dan apa itu industri blockchain dan kripto ini. Kalau nanti setelah dipelajari, saya yakin pasti teman-teman punya conviction yang sama seperti Mas Iqbal dan saya. Setuju banget sih. Robi. Jadi ya itu ya makanya saya bilang beda kan. Kalau saya sih udah full conviction tetap di Bitcoin. Mau apapun orang bilang nggak ada, lu nggak bisa. Sama kayak misalnya saya ke agama saya gitu ya. Benar, Islam benar. orang mau menyuruh saya pindah-pindah nggak akan bisa. Iya benar. Saya udah punya conviction yang sangat-sangat dalam di sana gitu. Jadi ya betul. apapun yang terjadi saya bakal ke sana. Tapi kalau misalnya teman-teman ada faktor risiko masing-masing ataupun ada kebutuhan dana kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Ya we never know gitu. Makanya jadi tiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut saya sih dalam waktu dekat kalian harus hati-hati juga dalam invest. Mau ngambil swing trade apa segala macam mungkin ada kesempatan di sana. Kalian tetap bisa ambil. Tapi tetap harus aware dengan possibility yang bakal terjadi di market gitu. Jangan put your egg on one basket kecuali itu Bitcoin ya. Tapi ya itulah boleh perhatiin mitigasi risikonya aja sih. Gitu. Kalau misalnya kalian masih baru belajar trading, masih duit pas-pasan, pakai duit sekolah lagi janganlah gitu. Apalagi duit panas ya. Janganlah duit panas apalagi lah, janganlah. Kalau bisa ya duit-duit yang memang kalian sisain apa segala macam. Jadi mau pindah kemana pun duitnya itu. Dan jangan ragu buat cut loss, nggak apa-apa kok cut loss. Gak ada salah. Bagi teman-teman yang baru, gak ada salahnya. Betul. Saranku justru boleh juga belajar soal airdrop, bener nggak? Betul. Pelajari soal project, dalamin benar. soal projectnya sebelum kita benar-benar nyemplung. Benar. Gue tuh sampai ada bercandaan sama anak-anak Bitcoin. Maksudnya kita yang inilah hold Bitcoin lah ya. Pokoknya ada uang beli Bitcoin. Gak ada uang jual barang beli Bitcoin. Jadi ada uang beli Bitcoin, gak ada uang jual barang beli Bitcoin. Gak ada barang kerja apapun do service pokoknya segala macam beli Bitcoin. Oke, udah ngelakuin semua masih nggak bisa. Ambil Bitcoin, landingin, dapat landingnya, beli lagi Bitcoin. Terus tumpuk aja Bitcoinnya banyak gitu. Sama, berarti Mas Iqbal pun melakukan apa yang saya lakukan. Saya juga begitu. Bitcoin saya landingin. Saya pinjam USDT 50%. Saya belikan lagi Bitcoin. Saya puterin aja begitu. Sekitar 4 kali, 3 kali sampai 4 kali. Tuh, gitu. Michael Saylor aja ngelakuin itu kok. Iya, cuma bedanya dia nggak landingin nih, dia jual bondsnya MSTR. Betul. Pokoknya caranya itulah, dia gimana pun cari duit buat beli Bitcoin. Sama kan intinya mau ngapain pun ya beli Bitcoin gitu. Jadi tapi yang penting jangan over leverage. Ya kan, benar. Jangan over leverage, jangan money management, jaga money managementnya juga. Betul. Cash flow-nya dijagain juga gitu. Jangan sampai nanti beli Bitcoin besok nggak bisa makan ya. Jadi outside of Bitcoin, other than Bitcoin, altcoin apa nih yang menjadi jagoan? Atau full 100% Bitcoin? Enggak lah. Masih ada juga kan, bener nggak? Apa yang bukan Bitcoin tapi majority Bitcoin. Gue udah I think di semua podcast gue bilang gue 90% lebih Bitcoin kok. Jadi me too, gue juga 80 to 90 tapi kan mungkin yang 10%-nya 10% tadi yang apa nih? Lah ya. Iya, apa alt yang bagus menurut Mas Iqbal di cycle kali ini? Gue tuh pencinta L1 sebenarnya. Layer 1. Okay, jadi sebenarnya karena gue melihat waktu gue pelajari Bitcoin, kripto, gue melihat blockchain itu adalah sebuah teknologi kan. Jadi project-project yang punya blockchain tuh lebih gampang diakses bagi gue dibandingin project utility dan lain-lain gitu. Jadi ya memang banyak gue invest pun mengarah ke sana gitu. Waktu 2022
satu hal yang gue akhirnya cukup banyak masuk adalah di Solana. Oke, Gitu. 2022 masuk Solana. Masuk Solana. Jadi gue lihat waktu itu Solana rame. Makanya mati lampu 2 kali kan. Betul. Nah, mati lampu 2 kali itu karena rame networknya, bukan karena dia cupu. Nah kalau gue terbalik. Waktu mati lampu gue bilang, this is not decentralized. Gue cabut gitu. Oh gitu. Tapi gue nyesel. Gue lihat karena marketnya rame. Terus kan networknya jamming. Jadi mati lampu kan gitu kan. Wah rame nih ternyata yang building. Gue cek apa sih orang building. Wah waktu itu mulai muncul bong apa segala macam. Oh ini kayaknya seru nih kayaknya nih. Udah mulai rame nih di blockchainnya. Lihat revenue per chainnya, terus apa segala macam, bandingin activity chainnya sama yang lain. Oh kok meningkatnya tajam ya Solana ya, padahal ini kan bear market nih, lagi turun, kenapa orang banyak ke Solana, harganya turun terus loh. Ini udah mati lampu 2 kali, mau mati lampu satu lagi mati nih blockchain. Sampai gue bilang gitu. Tapi akhirnya karena gue lihat activity-nya jalan terus, user barunya tuh ada terus, developernya nambah terus kan, dan waktu itu mulai ada peliharaannya lah, bong, which is ada type bong kan. Gue lihat setiap chain tuh ada peliharaannya. Like Doge di Ethereum, kemudian Shiba di BSC. Jadi gue lihat ya ini bong. Oh bong nih kayaknya jadi ini nih. Ya udah akhirnya gue banyak ke Solana waktu itu, bahkan Ethereum pun gue pilih Solana gue udah bilang ke Andreas Tobing saksi waktu itu. Jadi ya memang dan bersyukur ya untuk pindahin ya. Syukur banget. Jadi ya itu pindahin, tapi ujungnya buat beli Bitcoin juga. Iya. Itu jadi ke arah sana. Jadi sekarang pun sama juga, gue banyak di L1 juga. Solana masih ada. Sui sekarang gue suka banget lihat Sui. Oh iya. Sui dari tahun lalu. Sebenarnya waktu itu lomba-lombaan sama SEI kan, antara Sui dan SEI mana yang nyampe $1 duluan nih. Akhirnya Sui gitu. ya. Sui karena waktu itu kebetulan ketemu sama developernya Sui, ngobrol-ngobrol, gue dengar plannya mereka segala macem. Terus dapat alpha lah istilahnya, tapi bukan alpha maksudnya token apa sebenarnya nggak, maksudnya plan mereka tuh mereka pengen bikin seperti apa, tokennya ngarah kemana dan lain. Waktu itu gue lihat menarik nih, modelannya sama kan, mereka mau ada DeFi-nya dulu, mereka mau ada nanti liquidity staking-nya dan lain. Oh ternyata oke lah, roadmap-nya oke. Jadi akhirnya waktu itu mutusin buat ambil banyak, dan sampai sekarang masih pegang juga. Masih pegang Sui. Oh nice. Banyak utility-nya lah. Gue tuh L1 tuh selalu banyak utility. Jadi banyak yang bisa dikerjain. Gitu. Ya selain itu ya ada BNB, ada pasti TKO pasti ada lah, mungkin enggak kan. Jadi Sui itu ada kayak Mas Iqbal staking atau ngapain nggak, atau cuma nge-hold aja? Ada staking juga. Lagi stakingin sekarang. Jadi pas perang ini orang gue nggak bisa lagi disekolahin. Gue bilang sekolahin kalau gitu. Sekolahin. Jadi ada aset gue hampir semua tuh gue stakingin, selalu gue stakingin. Most of the time. Jadi nggak serta-merta liquid sih. Oke. Staking yang panjang justru ya. Yang paling yang benar-benar cair banget Bitcoin lah. Tapi Bitcoin pun gue taruh di cold wallet, nggak pernah gue apain. Majority di cold wallet. Yang ada beberapa yang di hot ataupun di checks wallet. Ya paling gue simpan di checks. Untuk apa? Simpan di checks trading kah atau? Kan ini biasanya dari porsi kemarin kan untung, beli lagi. Jadi masih belum gue pindah-pindahin, karena pindahin tuh aduh sebenarnya ribet sebenarnya pakai cold wallet kan. Temen yang pernah nyobain pasti capek. Gitu. Jadi ya gue kumpulin juga. Sama lihat kebutuhan, kayaknya ada kebutuhan nih buat ini ya biar deh gitu kan. Dulu ya. Taruh di checks dulu ya. Itu lebih ke cash management lah sebenarnya. Mana. Jadi ujung-ujungnya tetap BTC ya, teman-teman. Harus BTC. Ya, saya juga setuju sih. Bagaimanapun kalau kita lihat ya dari cycle 2014, 2017, top 10 koin itu ganti-ganti. Ya kan, bener nggak? Ganti-ganti. Pasti. Dulu saya inget banget 2017 tuh ada satu L1 juga yang namanya Waves. Oh Waves. Pernah dengar? Pernah dengar. Mana sekarang udah ada Dawn. Bener nggak? Ya BCH aja sekarang BCH. Green Cash. Ya kan? Jadi kalau maksudnya menurut saya L1 bagus, hanya saja kayaknya tetap aja ada masanya. Ada masanya. Betul. Jangan lupa kita harus take profit juga ya. Nah, harus TP, harus SL ya. Harus TP, harus cut loss, harus berani. Kapan saat yang tepat untuk TP dan kapan saat yang tepat untuk cut loss menurut Mas Iqbal? Ketika kalian merasa sudah cukup. Any profit is profit, teman-teman. Selalu ingat ya, profit 1% pun lu profit gitu. Karena gini, nih ya, kalau kalian membandingkan kalau di kripto tuh jahatnya suka gini. Oke, gue bayangin ini jahat. 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, guys. The best investment manager di dunia per tahun aja tuh dapetin 20% aja setengah mati. Betul. Setengah mati, 20%. Rata-rata mereka ya, kalau di compounding panjang itu 1 digit. Kalian compare deh sama semua aset manajemen di Indonesia. Kalian reksadana semua.
reksadana saham. Berapa returnnya setahun? Paling gede 30% tuh gede banget. 50% wah miracle. Investor kripto tuh karena menurut saya sering bilang juga banyak baca berita. Pria ini mengubah $100 menjadi $1 juta. Berita yang beli salah koin ya? PP. Sebenarnya nggak salah, tapi mindset mereka tuh jadi benar pengen cepat kaya, mau 100 jadi gitu. 1 juta juga Benar, gitu. nggak bisa lah guys, Dia cerita yang 100 jadi sejutanya aja. Dia nggak cerita yang 1 juta habis lagi gitu. Iya, betul. Bener nggak? Benar. Saya juga sama lah teman-teman. Saya bukan anak orang kaya gitu. Jadi kita juga merintis dari kecil, kerja juga gitu, tambahin pendapatan. Ujung baru beli Bitcoin karena ya saya lihat bukan buat sekarang, buat nanti juga gitu. Jadi ya kita juga sama lah, maksudnya jangan buru-buru pengen selesai. Oh di cycle ini gue selesai, gue pensiun. Enggak lah, pensiun tuh I don't know ya. Ada yang mau pensiun, kok Robi mau pensiun? Enggak. Gue juga merasa kayaknya gue nggak akan bisa pensiun. Iya kan? Pensiun ngapain main burung gitu segala macam. Aduh, enggak lah, nolak. Bosan ya? Iya, nggak mungkin. Lu paling seneng lah seminggu 2 minggu, oke lu happy. Main PS terus setiap hari, main warnet gitu dengan senang hati, atau lu mau jalan-jalan keliling dunia. Tapi kalau lu ngelakuin itu terus lu bosan. Pasti bakal bosan. Dengan kalian bekerja apapun itu, ataupun kalian misalnya oke, gue sukanya bertanam misalnya, gue pengen buka kebun gitu, itu it's better menurut saya. Kalian bisa buka lowongan pekerjaan, ngasih manfaat ke orang lain gitu ya. Jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi jangan pernah berpikir oh gue bakal pensiun dari cycle ini gitu, ataupun selesai. Enggak lah, you stuck here forever with us. Jadi jangan berharap gitu langsung pengen cepet kaya, habis itu enggak. Kita berproses sama-sama gitu kan. Maksudnya kalau kalian kaya kan kita juga senang gitu. Jadi ya ini space di mana motonya kan we all gonna make it gitu kan. Walk me dari dulu kan, walk me. Jadi ya ayo sama-sama dong, kita sama-sama belajar, sama-sama ngembangin industrinya, sama-sama ngedorong industrinya. Jadi ya sama-sama, kenapa enggak kita nikmatin aja prosesnya gitu. Setuju sekali. Nah, jadi kita bicara sedikit. Oke, tadi kita sudah bahas soal lokal, kita sudah bahas juga soal perang. Semoga nggak terjadi ya. Ya, harapan saya sih juga, maksudnya mereka nggak segila itulah mau nembakin nuklir, bener nggak? Semua pemimpin juga pasti. Dan yang namanya nuklir kan tombolnya bukan di satu orang, bener nggak? Yang saya baca kan begitu, tombolnya ada di beberapa orang. Kalau nggak benar-benar urgent banget tuh mereka nggak mungkin. Sekalinya, misalnya Iran nih, sekalinya mereka memutuskan untuk tembakin nuklir, itu udah pasti mereka akan diserang habis-habisan sama Amerika. Dan kalau Amerika dan yang lain-lain memutuskan untuk menyerang mereka pasti gone. Bener nggak? Pasti habis kan? Bener. Dunia ini bahkan bakal hancur juga, ya kan? Radiasi. Iya. Itu bakal tinggalnya di bunker. Sama di bawah laut. Di bawah laut. Ya laut pun sebenarnya ntar bakal ke ini juga kan, bakal ke radiasi juga. Kena juga kan, airnya kan. Nah, jadi kalau bicara soal kripto ya kira-kira gitu, kita udah dapat banyak ilmu. Saya hari ini belajar banyak banget. Nah, kira-kira nih kalau Mas Iqbal bisa bayangin nggak kalau nggak di kripto kira-kira sekarang lagi ngapain? Kemungkinan saya tetap bakal di financial sih. Financial ya? Kayaknya memang udah takdir saya lah di financial. Saya udah menerima itu lama lah. Takdir ya? Iya, saya tuh orang yang nggak pernah menyesal dengan hidup saya. Amin. Itu yang dari dulu selalu saya terapin, saya diajarin. Kita nggak boleh menyesal dengan apapun yang terjadi di hidup kita. Kita pernah gagal, kita pernah sedih, gitu, kita pernah kecewa. Tapi itu part of journey of our life lah gitu. Part of hidup kita kemana gitu. Ya itu memang hidup nggak bisa lurus-lurus lah. Justru kalau lurus-lurus bosenin kan. Betul sekali. Kita pasti pernah ngerasain jatuhnya juga, kita ngerasain kita nggak tahu lah ke depan mungkin ada tantangan baru lagi, challenge baru lagi yang kita harus siapin, tapi ya itu namanya hidup gitu. Dan saya pun ngerasa ya memang udah takdir saya begini, makanya menurut saya sih bakal di financial market aja. Terus apapun itu asetnya sebenarnya. Walaupun nggak ada kripto ya. Walaupun nggak ada kripto, kalau kripto saya nggak kenal sama kripto ya paling saya masih di financial market lah. Tadi masih di bank atau mungkin di insurance atau di mana, tapi yang jelas masih di industri keuangan. Financial market ya. Nah, jadi kalau di kripto sendiri ada nggak goal tertentu atau target-target tertentu yang ingin dicapai di kripto? Banyak sih, tapi ini bukan karena kripto ya, tapi memang dari kecil tuh saya itu suka nulis. Nulis apa tuh, apa yang saya mau tuh saya tulis. Oh, saya mau punya ini. Saya bahkan punya buku cita-cita lah nyebutnya. Jadi satu buku gitu. Isinya cita-cita saya mau ngapain gitu. Itu ditulis setiap hari?
Ditulis saya baca ada apa segala macam buat jadi reminder. Saya tuh pengen ngapain. Jadi tuh udah ada banyak wishlistnya banyak. Wow. Dan alhamdulillah banyak yang udah kepenuhi. Banyak yang juga. kecapai. Banyak yang udah capai Iya, juga. iya. Kayak tapi dulu ya kalau lihat apalagi saya orang kampung gitu ya. Ngeliat gitu tuh orang tuh saya pernah dikerjain dulu sama orang, diambil bukunya terus dibacain ketawain. Kayak nggak mungkin lah gini-gini segala macam bisa ke Eropa, bisa ke ini apa pengennya ada list jalan-jalan kan ada tuh betul, ya. Betul. List pengen punya apa nggak mungkin lah gini punya ini di umur segini. Saya detail. Ya. Saya mau punya rumah seumur segini, saya mau punya ini umur segini, punya ini. Pokoknya ada ininya. Pengen kuliah di mana apa segala macam itu saya tulisin. Keinginan saya itu semua saya tulisin. Keren. Ini disebut law of attraction ya. Banyak orang bilang ini law of attraction. Betul. Jadi ya dulu dikatain nggak mungkin apa segala macam. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah tercapai ya. Banyak yang tercapai juga gitu. Ada yang nggak tercapai, ada yang tercapai ya namanya hidup ya. Betul. Makanya jadi ya. Tapi karena itu jadi saya tahu nih goal saya mau jadi apa. Jadi kalau ditanya goalsnya banyak. Itu banyak banget. Banyak yang saya pengen lakukan di dunia ini. Oke, tapi apa yang mungkin bisa di-share satu atau dua? Apa ya? Pengen beli waktu sebenarnya. Oh, mana bisa? Itu dia the most expensive team in the world. Kalau misalnya boleh dibeli pakai Bitcoin, gue pengen beli waktu. Kenapa? Berarti kan ingin memutar waktu. Enggak, bukan ingin memutar waktu. I want to enjoy it for the second time, third time, and then I want to have more time aja. To do many things gitu. Jadi waktunya tuh digunakan buat ngelakuin hal lebih banyak gitu. Karena kita ya sebenarnya saya tuh dulu suka film namanya In Time. In Time itu dia gimana transaksinya pakai waktu kan. Pakai waktu, jadi kalau waktunya habis dia mati gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu fair. Karena ya memang yang paling berharga di dunia itu waktu gitu. Itu yang kita nggak pernah sadar. Oke, hari ini kita masih bisa podcastan, tapi kita belum tahu besok lusa kan itu rahasia ilahi semua ya gitu ya. Kita cuma bisa berdoa, berharap, berusaha gitu. Dan semua orang pun saya yakin semua orang-orang kaya di dunia sekarang, mau itu Warren Buffett, mau itu siapapun you name it gitu ya. Kalau ditanya dia mau dapat tambahan kekayaan 2 kali lipat dari sekarang atau dia bisa balik lagi umur 17 tahun, pasti dia mau balik lagi umur 17 tahun. Pasti semua orang di dunia. Jadi kalau tanya ya kalau bisa saya pengen itu tapi ya enggak lah ya. Ya it's impossible lah ya. Tapi yang possible lah. Yang possible sih saya pengen tentunya ya keluarga McLaren. McLaren. Enggak sih gue enggak terlalu anak mobil. Gue lebih suka jalan-jalan. Setuju sekali. Lebih suka jalan-jalan. Tapi kalau memang ada uangnya sih kenapa enggak gitu sebenarnya. Tapi kalau ada uangnya disuruh beli McLaren atau beli bawa keluarga jalan-jalan, mending jalan. Sama. Jalan. Tapi kalau misalnya dalam jangka pendek apa jangka panjang nih? Jangka pendek lah. Jangka pendek. Jangka pendek sih kayaknya gue mau renov rumah. Wow. Lagi mau renov rumah sebenarnya. Iya. Kalau misal jangka panjang, gue sih pengen punya legacy ya, yang bisa gue tinggalin lah sebenarnya. Jadi entah itu bikin sesuatu yang orang lain ingat ataupun bermanfaat bagi banyak orang, bisa juga. Mungkin bisa satu saat mungkin bikin family office sendiri, and then jalanin ya, ntar mungkin punya yayasan sendiri dan lain itu pengen sih. Jadi nggak pengen buat diri sendiri lah, tapi buat keluarga besar juga, and then buat ini juga ya, lingkungan juga sekitar ya, harapannya ya bisa bantulah gitu. Karena ya di agama saya itu kita diajarin kalau manusia itu harusnya menjadi khilafah di muka bumi gitu. Jadi tujuannya itu memang harus bermanfaat. Benar, harus bermanfaat bagi banyak orang lain. Bener gitu. Jadi ya menurut saya ini dulu mungkin ada istilah gold glory gospel. Iya kan? Orang bakal nyari yang mana sih gold glory gospel. Menurut saya itu in the end ya kita bakal cari tiga-tiganya, tapi di mana yang paling itu. Nah, menurut saya sih in the end ya gospel ini sebenarnya yang harus ditingkatin, di mana kita berbagi, di mana kita membantu orang lain gitu. Itu yang harus dilakukan lah. Dan menurut saya makin lama dunia ini makin tua umur bumi, makin orang makin lupa nih dengan hal-hal ini. Itu sayang banget sih sebenarnya. Kita malah jadinya sukanya berantem. Apalagi di Twitter suka banget berantem. Twitter ya. Suka banget tuh. Kalau teman-teman yang bukan di dunia kripto biasanya mereka nggak main Twitter ya. Twitter kan lebih cenderung ke kripto ya. Tapi memang kripto maksudnya Twitter tuh seru banget ya. Seru banget, tiap hari ada aja pertikaian. Tapi nggak apa-apa. Tapi menurut saya Twitter tuh seru. Serunya tuh bukan karena serunya berantem ya, tapi lebih satu-satunya media di mana kita tuh bisa saling bertukar pikiran. Setuju banget. Jadi setiap pembuat konten pun menurut saya itu harus bertanggung jawab dengan kontennya. Setuju. Nah ini menurut saya nih, yang kemarin kan banyak banget konten kreator yang bilang saya meninggalkan Twitter karena Twitter sudah toxic gitu. Oh my god man. Sebenarnya nggak perlu begitu kan? Iya, come on lah. Masalah bukan gitu.
konten kreator di Twitter, siapapun, nggak cuma konten kreator ya, tapi maksudnya semua orang yang nge-tweet gitu harus bertanggung jawab dengan tweetnya dia. Betul. Which is itu make sense karena itu kontennya lo gitu kan, kontennya lo harus bertanggung jawab dong dengan apa yang lo katain, apa yang lo bikin konten dan lain. Kayak misalnya itu sumbernya benar apa enggak. Makanya chat saya sumber dong biar orang tahu itu benar apa enggak gitu kan. Terus kayak nih apa hoax apa bukan, gitu-gitu kan. Ini ini pendapat pribadi, opini apa fakta gitu kan, ya berbeda gitu kan. Jadi dengan adanya konsep keterbukaan di Twitter itu jadi lebih bagus sebenarnya, orang bisa berinteraksi, dua orang bisa berdiskusi ya. Cuman tolong mungkin bahasanya jangan dong pakai bahasa kasar gitu ya, kritiknya membangun juga dong gitu kalau mau diskusi dan lain gitu. Kadang-kadang suka nggak sekolah tuh. Benar itu doang sih yang memang harus dibenerin gitu, tapi bukan berarti ya berarti platformnya jelek, enggak. Betul. Kan itu how we are using it gitu. Sama kayak kripto kalau digunain dengan baik ya baiklah dia, tapi kalau digunain dengan jahatlah dia gitu kan. Itu cuma tools. Sama menurut saya X lah, tapi salah satunya keunggulan Twitter X itu ya itu kita bisa bertukar pendapat, karena saya banyak banget di sosial media lain kan juga kita mainin juga ya sosial media lain, orang tuh cuma bikin konten tinggalin. Betul. Jarang banget lihat kreatornya tuh diskusi, komen apa segala macam. Wah, saya males banget kalau moloin kreator yang kayak gitu tuh, ngapain? Jarang diskusi ya. Iyalah, ngapain? Bikin konten 2 jam mau ditonton sama orang tapi komen nggak pernah dibales gitu. Betul. Lu cuma ngelempar sampah lah istilahnya. Sorry to say ya. Tapi ya kayak lu cuma nyari engagement ya, duit, abis itu that's it gitu ya. Udahlah. Makanya saya lebih suka Twitter tuh karena itu. Setuju. Gitu. Dan saya sendiri juga, saya pribadi juga kayaknya lebih banyak buka Twitter dibanding media sosial lain. Mungkin karena kita orang kripto kali ya. Seru. Dan di Twitter itu kita kadang-kadang ya dapat alpha itu benar-benar alpha loh. Berita-berita, saya nggak lagi nonton TV loh, CNN bla bla bla. Di sini udah cukup beritanya. Nggak perlu Bloomberg ini ya. Teraktual. Nggak perlu teraktual. Lu punya Bloomberg terminal juga belum tentu bisa keren gitu kan, ya kan? Nanti kan yang punya Bloomberg terminal juga nge-tweet, jadi kita lihat aja gratis ya. Betul. Thank you. Ya, udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Oh iya, udah hampir 1 jam. Oh my god. Thank you nih. Mas Iqbal atas insight-nya. Saya belajar banyak hari ini. Semoga teman-teman juga belajar ya kan, banyak hal bukan cuma di kripto ya kan. Saya suka banget dengan konsepnya Mas Iqbal yang maksudnya ingin berbagi lah. Kadang-kadang banyak orang di dunia kripto kan kalau ditanya pengennya apa tuh rata-rata jawabnya ya pengen mobil lah, pengen McLaren lah, pengen ini, pengen itu ya kan. Itu nggak salah. Betul, nggak salah. Well, that's not, ya kan, bener nggak? Benar. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa bukan cuma memikirkan diri kita sendiri, ya kan? Itu duit nggak ada mau mati kok, ngapain? Gitu. Betul. Mending, ngapain? Mau mati? Udah itu doang. Lu juga nggak tahu kapan lu mati, bener nggak istilahnya kan? Bener nggak? Mau mati lah teman-teman. Kan die with nothing and still okay gitu. Thank you. Ya, jadi kira-kira gitu aja hari ini. Semoga kita ada lain waktu, lain kesempatan, mungkin setahun atau 2 tahun lagi kalau siapa tahu suatu hari Mas Iqbal tadi kan bilang pengen punya legasinya sendiri. Kalau ada legasi baru atau apa, mungkin boleh datang lagi di lain kesempatan. Dengan hati. Kalau diundang sih dengan senang hati ya. Apalagi sekarang udah deket ya. Iya, apalagi sekarang udah dekat, betul. Bisa kapan aja ketemu ya. Bisa kapan aja kan. BSD kan by the way. Iya. Oke, sure. Oke, kalau gitu thank you Mas Iqbal atas waktunya. Thank you. Terima kasih semuanya. Market Crypto nggak pernah tidur. Kami juga nggak. Salam cuan. Bye-bye. Yo. Thank you. Oke.